Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dianisa Maharani dengan NIM 1321111133128 dengan kelas A1 absen 39. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan sistem respirasi. Yang pertama, di sini ada identitas diri. Nama saya Dianisa Maharani dengan NIM 1321111133128 absen 39 kelas A1. Nah, di sini ada pengertian respirasi. Respirasi sendiri merupakan suatu mekanisme pertukaran gas oksigen yang dibutuhkan tubuh untuk metabolisme sel dengan karbon dioksida yang dihasilkan dari metabolisme. Sistem respirasi terdiri dari dua bagian, yaitu saluran napas bagian atas, yang mana udara ini akan dihangatkan, disaring, dan juga dilembabkan. Kemudian ada saluran napas bagian bawah, yaitu paru, merupakan tempat pertukaran gas. Nah, di sini ada gambar yang mana udara masuk yang pertama kali lewat rongga hidung, kemudian faring, laring, trakea, bronkus, bronchiolus, dan juga alveolus. Yang mana alveolus ini adalah tempat pertukaran O2 dan juga CO2. Nah, berikut adalah anatominya. Yang pertama adalah rongga hidung. Rongga hidung atau nasal merupakan saluran udara yang pertama, mempunyai dua lubang dipisahkan oleh sekat hidung. Di dalamnya terdapat bulu-bulu yang berguna untuk menyaring udara, debu, kotoran yang masuk ke dalam lubang hidung. Rongga hidung terbagi menjadi dua bagian, yaitu vestibulum yang merupakan bagian lebih besar dan lebar tepat di belakang nares anterior, dan bagian respirasi. Rongga hidung dilapisi selaput lendir yang sangat kaya akan pembuluh darah, bersambung dengan lapisan faring dan selaput lendir semua sinus yang mempunyai lubang masuk ke dalam rongga hidung. Daerah pernapasan dilapisi epitelium, silinder, dan sel epitel yang berambut yang mengandung sel cangkir atau sel lendir. Hidung menghubungkan lubang-lubang sinus udara paranasalis yang masuk ke dalam rongga-rongga hidung dan juga menghubungkan lubang-lubang nasolakrimal yang menyalurkan air mata dari mata ke dalam bagian bawah rongga nasalis ke dalam hidung. Kemudian fungsinya, yang pertama adalah saluran udara pernapasan, yang kedua adalah penyaringan filtrasi, penghangatan, dan pelembaban, yang ketiga adalah penerimaan bau, keempat, rongga hidung juga berfungsi dengan pembentukan suara-suara fenotik, di mana ia berfungsi sebagai ruang resonansi. Kemudian yang kelima, membunuh kuman-kuman yang masuk bersama dengan udara pernapasan oleh leukosit yang terdapat dalam selaput lendir atau mukosa. Yang kedua adalah faring. Faring di sini merupakan tempat persimpangan antara jalan napas dan jalan makanan. Letaknya berada di bawah dasar tengkorak, di belakang rongga hidung dan mulut, sebelah depan ruas tulang leher. Ke atas berhubungan dengan rongga hidung dengan perantara lubang yang bernama coana. Ke depan berhubungan dengan rongga mulut yang jika ke bawah terdapat dua lubang, ke depan lubang laring, ke belakang lubang esofagus. Faring dibagi menjadi tiga, yaitu nasofaring, orofaring, dan juga laryngofaring. Nasofaring terletak di bawah dasar tengkorak, belakang, dan atas platum mol. Pada bagian itu terdapat dua struktur, yaitu adanya saluran yang menghubungkan dengan tuba eustachius dan tuba auditori. Tuba eustachius yang merupakan bermuara pada nasofaring dan berfungsi menyeimbangkan tekanan udara pada kedua sisi membran timpani, yang mana jika keseimbangan ini terganggu akan menyebabkan telinga terasa sakit. Kemudian ada tuba auditori yang menghubungkan nasofaring dengan telinga bagian tengah. Orofaring merupakan bagian tengah faring antara palatum lunak dan tulang hiodi. Orofaring terletak di belakang rongga mulut yang permukaan belakang lidah. Dasar atau pangkal lidah berasal dari dinding anterior orofaring. Bagian orofaring ini memiliki fungsi pada sistem pernapasan dan sistem pencernaan. Laryngofaring mempunyai posisi terendah dari faring yang terletak di belakang laring. Udara melalui bagian anterior ke dalam laring dan makanan lewat posterior ke dalam esofagus melalui epiglotis yang fleksibel. Baik, selanjutnya adalah laring. Laring merupakan pangkal tenggorokan berupa saluran udara yang terletak di depan faring sampai ketinggian
vertebra cervicalis dan masuk ke dalam trakea. Di bawahnya mempunyai fungsi yang membentukkan suara. Bagian ini dapat ditutup oleh epiglotis yang terdiri dari tulang-tulang rawan, yaitu kartilago tiroid, 1 buah terletak di depan jakun, kemudian kartigo ariteonoid, 2 buah yang membentuk beker, kemudian kartilago krikoid, 1 buah yang membentuk cincin, dan kartilago epiglotis, 1 buah. Nah, ring dilapisi oleh selaput lendir, kecuali pita suara dan bagian epiglotis yang dilapisi oleh sel epitelium yang berlapis. Baik, selanjutnya adalah trakea. Trakea merupakan batang tenggorokan lanjutan dari laring, terbentuk oleh 16-20 cincin yang terdiri dari tulang-tulang rawan. Panjang trakea 9-11 cm dan di belakang terdiri dari jaringan ikat yang dilapisi oleh otot polos. Dinding-dinding trakea tersusun atas sel-sel epitel bersilia yang menghubungkan dan menghasilkan lendir. Lendir ini berfungsi untuk penyaringan lanjutan udara yang masuk, menjerat partikel-partikel debu, serbuk sari, dan kontaminan lainnya. Trakea terletak di depan saluran esofagus, mengalami percabangan di bagian ujung menuju paru-paru. Paru-paru merupakan bagian tubuh yang sebagian besar terdiri dari gelembung atau hawa yang dinamakan alveoli. Letak paru-paru di rongga dada menghadap ke tengah rongga dada atau vakum mediastinum. Pada bagian tengah terdapat tampuk paru-paru atau hilus. Pada mediastinum depan terletak jantung. Paru-paru dibungkus oleh selaput yang bernama pleura. Pleura dibagi menjadi 2, yaitu pleura visceral, selaput pembungkus yang langsung membungkus paru-paru, dan pleura parietal, yaitu selaput yang melapis rongga dada sebelah luar. Pada keadaan normal, kavum pleura ini vakum sehingga paru-paru dapat mengembang, mengempis, dan juga terdapat sedikit cairan eksudat yang berguna untuk melumasi permukaan pleura, menghindari gesekan antara paru-paru dan dinding dada sewaktu ada gerakan bernapas. Kemudian dada bronkus merupakan percabangan trakea kanan kiri. Tempat percabangan ini disebut karina. Bronkus terbagi menjadi bronkus kanan dan kiri. Bronkus lobaris kanan terdiri 3 lobus, dan bronkus lobaris kiri terdiri dari 2 lobus. Bronkus lobaris kanan terbagi menjadi 10 bronkus segmental, dan bronkus lobaris kiri terbagi menjadi 9 bronkus segmental. Bronkus segmentalis ini kemudian terbagi lagi menjadi bronkus segmental yang dimiliki oleh jaringan ikat yang memiliki arteri limfatik dan syaraf. Fungsi dari bronkus adalah menyediakan jalan untuk udara yang ingin masuk dan keluar dari dan menuju paru-paru. Bronkus memiliki struktur yang sama dengan batang tenggorokan. Yang membedakan hanya tulang rawan di cabang batang tenggorokan memiliki bentuk yang tidak beraturan. Pada bronkus terdapat cincin tulang rawan yang melingkari dengan baik. Bronkus memiliki cabang-cabang lagi yang disebut bronchioles. Bronchioles adalah cabang dari bronkus yang merupakan jalur utama untuk menyalurkan udara di paru-paru dan merupakan bagian sistem pernapasan bagian bawah. Macam-macam bronchioles sendiri ada 3, yaitu lubular, respiratory, dan terminal. Bronchioles lubular, saluran besar yang pertama kali memasuki lobus paru-paru. Kemudian respiratory yang menghantarkan udara langsung ke alveolus. Kemudian bronchioles terminal, ada 50-80 saluran yang paling kecil sebagai tempat transit udara. Struktur dari bronchioles sebagai bagian penting dalam sistem pernapasan yaitu elastin, lamina, cilia, sel klep. Elastin, kumpulan serat protein yang dibutuhkan bronchioles. Lamina atau proparia, lapisan tipis yang dikelilingi oleh lapisan otot polos. Cilia, lapisan dinding bronchioles yang sangat dengan tonjolan kecil seperti jari. Sel klep
berfungsi untuk mengeluarkan surfaktan, yaitu senyawa yang dapat mengurangi tekanan permukaan saluran pernapasan. Kemudian alveolus merupakan tempat pertukaran udara, O2 masuk ke dalam darah dan CO2 dikeluarkan dari darah. Letak alveolus berada pada bagian parenkim paru-paru yang merupakan ujung saluran pernapasan, yang kedua isinya merupakan tempat pertukaran udara dengan darah. Gelembung-gelembung alveolus memiliki dinding yang tipis dan memiliki kapiler darah. Setiap gelembung diselimuti oleh pembuluh kapiler darah. Ciri spesifiknya adalah halus, gelembung udara yang sangat tipis, dan merupakan cabang dari bronchiolus. Alveolus terdiri dari lapisan epitel dan matrik ekstraseluler yang dikelilingi oleh kapiler. Lapisan epitel tersebut berperan untuk memudahkan pengikatan oksigen yang berasal dari udara dalam rongga alveolus yang dilakukan oleh darah dalam kapiler darah. Selain itu, terdapat sel kekebalan tubuh yang disebut makrofag alveolar yang berfungsi untuk mengangkut serta membuang partikel-partikel kecil yang tidak tersaring dengan baik oleh silia atau lendir di saluran pernapasan atas. Jenis sel pneumosit tipe 1, pneumosit tipe 2. Tipe 1-nya adalah sel yang bertanggung jawab untuk pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Kalau tipe 2 adalah mengubah bentuk tipe 1 untuk memperbaiki kerusakannya. Kemudian ada pleura, merupakan membran serosa rangkap 2 yang melapisi paru-paru. Pleura visceralis erat melapisi paru-paru, masuk ke dalam virusa, dan kemudian memisahkan lobus satu dengan yang lain. Membran ini kemudian dilipat kembali ke sebelah tampuk paru-paru yang membentuk pleura parietalis dan melapisi bagian dalam dinding pada dada. Pleura yang melapisi iga-iga adalah pleura costalis, yang menutupi diafragma pleura diafragmatica. Yang terletak di leher adalah pleura cervicalis. Pleura yang diperkuat oleh membran yang kuat bernama membran suprapleuralis atau fascia Simpson, dan di atas membran ini terletak arteri subclavia. Nah, kemudian di sini ada fisiologinya, adalah pernapasan paru. Pernapasan paru adalah pertukaran oksigen dan karbon dioksida yang terjadi pada paru-paru. Oksigen diambil melalui mulut dan hidung pada waktu bernapas, masuk melalui trakea sampai ke alveoli berhubungan dengan darah dalam kapiler pulmonal. Alveoli memisahkan oksigen dari darah. Oksigen kemudian menembus membran, diambil oleh sel darah merah, dibawa ke jantung, dan dari jantung dipompakan ke seluruh tubuh. Pernapasan pulmonar paru terdiri atas 4 proses, yaitu ventilasi pulmoner, yaitu gerakan menukar udara dari alveolus dengan udara luar, arus darah melalui paru-paru, kemudian distribusi arus udara dan arus darah sedemikian rupa dengan jumlah yang tepat dan bisa dicapai dengan semua bagian. Difusi pada gas yang menembus membran alveoli dan kapiler karbon dioksida lebih mudah berdiffusi daripada oksigen. Kemudian pernapasan perut, ini adalah otot yang berperan aktif dalam otot diafragma dan otot dinding. Otot diafragma berkontraksi, posisi diafragma akan mendatar. Hal itu menyebabkan volume rongga dada bertambah besar sehingga tekanan udaranya semakin kecil. Penurunan tekanan udara menyebabkan pengembangnya paru-paru sehingga udara mengalir masuk ke paru-paru atau inspirasi. Kebanyakan penapasan perut terdapat pada orang tua karena tulang rawannya tidak begitu lembek dan bingkas lagi yang disebabkan oleh banyak zat kapur yang mengendap di dalam dan banyak ditemukan pada laki-laki. Nah, kemudian ada pernapasan dada di sini. Pernapasan dada adalah otot antar tulang rusuk. Otot tulang rusuk dapat dibedakan menjadi 2, yaitu otot tulang rusuk luar yang berperan mengangkut tulang-tulang rusuk, dan tulang rusuk dalam adalah menurunkan kembali
tulang rusuk tersebut. Bila otot antar tulang rusuk luar berkontraksi, maka tulang rusuk akan terangkat sehingga volume dada bertambah besar. Bertambah besarnya akan menyebabkan tekanan dalam rongga dada lebih kecil daripada tekanan dalam dada luar. Karena tekanan udara lebih kecil pada rongga dada menyebabkan aliran udara mengalir dari luar tubuh dan masuk ke dalam tubuh. Kemudian di sini ada inspirasi dan juga ekspresi. Inspirasi merupakan proses menarik napas. Inspirasi terjadi ketika muskulus diafragma telah mendapat rangsangan dari nervus phrenikus yang kemudian mengerut datar. Muskulus intercostalis yang letaknya miring itu mendapat rangsangan akan mengerut dan tulang iga atau costa menjadi datar. Dengan demikian, jarak antara tulang dan vertebra semakin luas dan melebar. Rongga dada membesar pada pleura akan ditarik. Hal ini menarik paru-paru sehingga tekanan udara di dalamnya akan berkurang dan udara dari luar. Proses ekspirasi merupakan proses menghembuskan nafas, yang mana saat otot-otot akan menjadi rileks atau kendor, di mana diafragma menjadi nampulus cekung, dan muskulus intercostalis miring kembali. Dengan demikian, rongga dada akan mengecil sehingga udara terdorong keluar. Mulai dari proses respirasi. Proses respirasi ini pertukaran O2 dan CO2 dalam pernapasan. Udara masuk melalui hidung saat inspirasi, kemudian udara masuk ke alveoli. Ketika dalam perjalanan, O2 akan masuk ke dalam kapiler darah, yang mana akan diikat oleh hemoglobin darah dan diedarkan ke seluruh tubuh menuju jaringan-jaringan. Gas sisa yang lebih tinggi dari kapiler darah akan berdifusi ke kapiler vena darah dan dibawa menuju paru-paru. Selanjutnya, melalui saluran pernapasan CO2 dihembuskan keluar napas. Faktor-faktor proses respirasi. Yang pertama adalah usia, dikarenakan setiap usia memiliki perbedaan kebutuhan energi, sehingga proses respirasi tidak sama setiap usia. Kemudian suhu tubuh. Suhu tubuh di sini dikarenakan lingkungan yang kurang stabil akan mengakibatkan otak memberi sinyal kepada paru-paru. Akankah frekuensi penapasan akan dipercepat ataupun diperlambat sebagai upaya untuk menstabilkan suhu tubuh dengan lingkungan. Kemudian ada jenis kelamin. Di sini volume dari paru-paru laki-laki lebih tinggi daripada perempuan, sehingga jenis kelamin akan berpengaruh kepada proses respirasi. Kemudian ada berat aktivitas di sini, yang mana maksudnya adalah perbedaan aktivitas setiap orang, sehingga proses pernapasan akan berbeda. Kemudian ada berat badan di sini. Berat badan dikarenakan peningkatan otot yang semakin tertekan karena obesitas tersebut, sehingga proses respirasi akan sedikit terganggu. Kemudian posisi tubuh. Posisi tubuh yang tidur dengan yang berdiri itu tentu akan berbeda. Yang mana ketika berdiri ataupun duduk itu membutuhkan keseimbangan. Keseimbangan tersebut berpengaruh kepada respirasi tubuh. Sehingga posisi tubuh termasuk dalam faktor yang mempengaruhi proses respirasi. Nah, berikut adalah daftar pustaka yang saya gunakan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah kata. Semoga penjelasan saya bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.